Shalom, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali sama-sama beribadah doa. Dan sebelum kita memulai ibadah doa kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini karena kasih setiamu yang tiada berubah Tuhan. Karena penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami mengucap syukur Tuhan. Dan kalau pada malam hari ini kami mau memulai ibadah doa kami, biar kiranya Engkau yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang selidiki setiap hati kami, biar semua puji-pujian yang kami naikkan memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap untuk beribadah malam ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku,
hari ini Tuhan Yesus, kami mau menyiapkan hati kami lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini hati kami Tuhan, hati kami rindu Tuhan untuk mendengar kebenaran suara-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Begitupun jiwa kami Yesus, kami rindu padamu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwa kami,
serahkan pada hamba-Nya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih untuk malam hari ini. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa yang memelihara kami. Melalui pujian yang kami naikkan bahwa kami rindu dan haus akan firman-Mu dan kami rindu dekat dengan Tuhan. Sehingga kami tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, waktu ke depan ini sebelum kami berdoa syafaat, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Engkau berkati kami dimanapun kami berada, sehingga kami fokus, kami sungguh-sungguh, kami terima sesuatu, kami dikuatkan, kami diberkati, kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, mari yang percaya katakan, amin, haleluya. Saya sampaikan salam sejahtera buat kita semua. Shalom, haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara yang selalu mengikuti doa. Bisa sampai 100 sampai 200 orang setiap Selasa saya biasa lihat kalau Bapak Ibu Saudara-saudara berdoa ya. Puji Tuhan. Setelah kita sudah belajar minggu lalu berjalan menurut petunjuk Tuhan, hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Mungkin nanti kalau saya usul bisa dibahas di PBS. Kalau malam hari ini kita akan belajar tentang membedakan suara Tuhan, suara setan, dan pikiran sendiri. Waduh, luar biasa ya. Ini seminar. Jadi mohon bersabar sampai pagi. Haleluya. Tidak. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan di malam hari ini dengan waktu yang singkat, saudara-saudara akan belajar mengenali dan membedakan suara Tuhan, setan dan pikiran sendiri. Jadi saudara akan mengenali, membedakan, bisa membedakan. Terus yang kedua, saudara akan mengetahui bagaimana mendengar suara Tuhan, bukan suara hantu, setan, dan lain-lain. Terus yang ketiga, saudara berjalan dan melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Luar biasa ya, puji Tuhan. Saudara harus bersyukur nih kepada Tuhan melalui GB Petamburan, saudara selalu diberkati, diperlengkapi dengan luar biasa. Baik, jadi mendengar suara Tuhan sangat penting. Dan bila dapat membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan, dan pikiran sendiri juga penting. Supaya orang percaya dapat bertumbuh dalam Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Bukan kehendaknya setan, bukan maunya setan, bukan maunya sendiri, bukan kehendak sendiri ya. Oke, supaya bertumbuh dong. Sudah berapa tahun ikut Tuhan? Bertahun-tahun Ibu Mima, ya harus bertumbuh ya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi suara Tuhan bisa melalui apa juga? Melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi bila langsung peristiwa-peristiwa melalui COVID, Tuhan berbicara apa buat saudara? Kemudian ada juga yang langsung audible dan melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan, melalui teman-teman kita, sahabat kita, suami, begitu. Jadi suara Tuhan bisa melalui peristiwa-peristiwa. Nah, malam hari ini kita belajar membedakan suara Tuhan, membedakan. Jadi bisa bertumbuh membedakan suara Tuhan, suara setan, dan pikiran kita. Jadi kita tahu dulu suara Tuhan. Jadi untuk membedakan, kita harus tahu nih, membedakan suara Tuhan kayak apa Ibu Mima. Nanti saya kasih tahu, bahkan contoh-contoh ada. Suara setan kayak apa? Wah, gitu enggak? Bukan. Atau pikiran kita sendiri. Nah, dengan demikian kita dapat membedakannya ya. Kalau ini suara Tuhan, ini suara setan, ini pikiran sendiri. Nah, kita tahu, oke? Baik, kita buka firman Tuhan.
Kita buka firman Tuhan. Yang pertama tentang suara Tuhan dulu ya. Suara Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3. Di dalam 2 Timotius pasal 3. Ayatnya yang ke-16. Ada di slide, kalau kecil baca Alkitab. Buka di rumah atau di handphone bisa. Ini membantu saudara-saudara saja supaya saudara tahu ya. Yang pertama, 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau bahasa Indonesia terjemahan sehari-hari begini loh. Saya sengaja kasih di situ bahwa begini, semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Garis bawahi, menurut kemauan Allah. Contoh Ibu Mima ada di Alkitab enggak? Saya kasih contoh-contoh dengan cepat di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, mereka-mereka yang mendengar suara Tuhan. Tidak semua saya kasih tahu ya, karena waktunya singkat. Oke, saya kasih contoh dulu ya. Mereka yang mendengarkan suara Tuhan. Ini pada contoh mereka yang mendengar suara Tuhan itu adalah Adam dan Hawa mendengar suara Tuhan. Baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 11 itu. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil ya, langsung nih, memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di mana engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Jadi selalu saya, kalau nanti ada contoh-contoh, selalu firmannya. Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu? Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, makanya Tuhan cari mereka. Hei, kemana? Jadi Tuhan berbicara langsung kepada mereka, kepada Adam dan Hawa. Siapa lagi? Nanti dari pembacaan-pembacaan ini saudara-saudara bisa tangkap sesuatu. Contoh-contoh ini. Siapa lagi ya ketika suara Tuhan, Samuel mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, ini contoh-contoh 1 Samuel 3 ayat 4 sampai 11. Di situ saya baca, lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta bertanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Kalau orang Papua bilang, Bapak panggil aku kah? Haleluya, begitu. Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukanlah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Bapak panggil aku lagi. Jadi begitu tuh kalau orang Papua ya. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Terima sesuatu, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan tidak ada penglihatan, tidak dinyatakan. Jadi dia tidak tahu itu suara Tuhan atau suara Imam Eli. Waktu itu saudara-saudara tahu lah ya, Samuel ini anak Natsar, jadi diserahkan kepada Tuhan. Lalu di atas bimbingan Imam Eli. Jadi ketika Tuhan memanggil Samuel, dia tidak tahu karena dia belum mengenal Tuhan. Dan apa? Firman Tuhan belum pernah dinyatakan. Tahu ya? Nanti saya jelaskan. Teruskan dulu contoh-contoh suara Tuhan.
Siapa lagi? Di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis mendengar suara Tuhan dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti apa? Burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi suara Tuhan langsung dari surga, luar biasa ya. Berikutnya, ini contoh Saulus mendengar suara Tuhan. KPR bukan itu ya, bukan perumahan, bukan. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 5. Saya ambil dari ayat 3 saja ya. Nanti Bapak Ibu saudara baca, karena ini hanya contoh. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, Saulus. Lalu rebah ke tanah, Saulus rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi ketika Saulus ini dia belum bertobat Paulus ya. Dari ayat 1-2, dia begitu mengebu-gebu, ngapain? Dia mau membunuh semua orang yang menyampaikan tentang Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Ayat 3. Dan apa yang terjadi juga? Dia mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus sudah bertobat? Belum. Makanya dia tanya, siapa nih? Kalau Samuel kan belum mengenal Tuhan juga ya, ini juga belum mengenal ya. Oke, jadi dari contoh-contoh ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 itu, bahwa firman Tuhan, suara Tuhan itu menegur, jadi mengajarkan yang benar, menegur Adam dan Hawa, dan membetulkan kesalahan, hai Saulus, dan mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Jadi ketika Samuel mendengar suara Tuhan, sebenarnya Tuhan mau Samuel itu dipanggil untuk melayaninya. Jadi intinya itu, suara Tuhan mendengar, menegur, membetulkan yang salah, mengajarkan manusia supaya kita hidup dalam kebenaran. Jadi kalau dalam kebenaran. Nah, Ibu Mima, gimana dengan suara setan? Wah, haleluya. Ini suara setan yang kedua ya. Udah tahu suara Tuhan ya? Nanti bagaimana caranya saya kasih tahu. Suara setan. Suara setan. Suara setan, kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Buka di Alkitab, kalau tidak terlihat bisa dicatat saja. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu membegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia. Catat, dari setan. Setan. Tahu ya? Perasaan iri hati, membegahkan diri. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, saudara. Dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Haleluya. Coba contoh ya. Ini ada contoh-contoh. Nah tadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka itu dibujuk rayu. Dibujuk rayu oleh suara
suara iblis atau setan itu. Akhirnya mereka ikutlah suara setan, jatuh dalam dosa. Siapa lagi? Kain membunuh Habel. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16, saudara nanti baca di rumah lah ya supaya rajin baca firman. Ini karena terjadinya iri hati, dendam. Ketika Kain mempersembahkan persembahan kepada Allah dan Habel juga mempersembahkan persembahan, ternyata saudara-saudara, Kain punya tidak diterima tapi Habel diterima. Dia sakit hati dan panas hati, firman Tuhan berkata. Akhirnya dia membunuh adiknya Habel. Jadi begitulah suara setan sudah berbicara kepada Kain. Teruskan contoh-contoh, jadi ya Bapak Ibu saudara-saudara bisa tahu. Yesus dicobai di padang gurun. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Itu suara iblis itu, setan udah benar-benar nyata. Jadi ketika Yesus di padang gurun selama 40 hari 40 malam, dia dicobai juga. Dan apa yang terjadi? Iblis berkata, setan berkata kepada Tuhan Yesus, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu menjadi roti. Saya belajar sesuatu dari Yesus loh. Ada tertulis bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Udah menyerah dia setan iblisnya? No, dia yang kedua. Kalau engkau anak Allah, apa? Jatuhkanlah dirimu dari atas dan jatuh ke bawah. Yesus berkata apa lagi? Ada tertulis, saudara-saudara tahu kan ada tertulis bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iya, udah cukup. Dia coba lagi. Suara iblis lagi datang kepada Yesus. Bahwa seluruh dunia, seluruh kemegahan ini akan diberikan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kalau dia sujud menyembah kepada setan. Haleluya. Yesus berkata, saya belajar lagi. Ada tertulis bahwa engkau harus sujud menyembah kepada Allah. Yes. Itulah suara iblis yang datang juga. Yesus juga kepada Yesus. Dan satu lagi ya. Yudas Iskariot. Ketika Yudas Iskariot menjual Yesus dengan 30 keping uang perak di dalam Matius pasal 26 ayat 8 dan 9 dan Yohanes 12 ayat 6. Sudah suara setan iblis. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, saya ambil arti iblis itu tuh ya. Arti iblis itu arti setan. Jadi setan atau iblis itu sama juga sudah. Bahasa aslinya itu diabolos. Diabolos. Jadi setan punya arti dan tujuannya ngapain sih? Jadi dia itu artinya bahasa aslinya diabolos artinya memfitnah atau menghasut. Kemudian di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b, dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi suara-suara begitu ini saudara-saudara lagi belajar nih ya. Jadi kita harus waspada. Kita harus waspada bahwa setan atau iblis mengetahui kelemahan kita dan memakai kelemahan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Lah contohnya siapa? Yang tadi itu Bung Yudas. Bung Yudas ya. Bung Yudas. Yudas Iskariot. Karena cinta uang dan kebiasaannya mencuri uang kas. Oh iya. Baca aja di Yohanes 12 ayat 6. Iblis lalu memasuki pikiran Yudas. Yohanes pasal 13 ayat 27. Akibatnya Yudas pun rela menjual Yesus. Begitu. Udah tahu suara iblis? Nah sudah tahu. Ingat aja dia itu menghasut, memfitnah. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah sekarang kita belajar tentang pikiran sendiri. Kita buka firman Tuhan. Efesus pasal yang keempat, pasal 4 ayat 17 sampai 21. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Atau baca yuk, ikut baca yuk supaya bisa tahu. Yuk
1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Pikirannya yang sia-sia. Pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada apa? Hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah. Segala apa? Kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian ya. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Bahkan sudah percaya Yesus. Mengikut Yesus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, Yesus, dan menerima pengajaran di dalam Dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi pikiran sendiri itu, saudara-saudara, itu pikiran yang sia-sia. Perasaan sudah tumpul, segala macam kecemaran dilakukan kepada hawa nafsu. Kalau kita bandingkan itu ada di dalam Galatia pasal 9. Ada enggak ya, saya cantumkan di sini ya. Ini. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu. Bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan, sudah tahu suara Tuhan, suara setan, suara pikiran sendiri? Itulah. Jadi setelah kita mengerti dan mengenal suara Tuhan, suara setan dan pikiran sendiri, maka kita pasti bisa membedakannya. Saya berdoa malam hari ini, siapapun yang mengikuti doa malam hari ini, dimanapun saudara berada, saya berdoa Tuhan mempertajam saudara untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Yes, harus mendengar suara Tuhan. Ketimbang suara setan dan pikiran sendiri. Kenapa? Apabila kita bisa mendengar suara Tuhan, maka suara setan dan pikiran sendiri akan dikalahkan. Yang setuju katakan amin? Amin. Haleluya. Yes. Jadi mendengar suara Tuhan adalah hal yang benar-benar penting jika ingin melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana Ibu Mima mendengar suara Tuhan? Bukan audible. Tapi bagaimana? Jadi kalau kita sudah mendengar suara Tuhan, suara setan, suara pikiran sendiri pasti dikalahkan. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan akan menjadi lebih jelas ketika hati kita terpaut sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Yang pertama, saudara-saudara, suara Tuhan kita kenali karena membangun hubungan dengan Tuhan. Ikuti dengan saya, 1, 2, 3. Suara Tuhan kita kenali karena membangun hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Iya. Bagaimana kita bisa hafal suara suami kita, suara istri kita, suara anak atau suara mama kita, papa kita, suara mertua kita, suara besan kita, atau suara pemimpin kita, suara gembala, atau suara sahabat kita? Karena kita sering mendengar. Bagaimana kita sering mendengar? Karena kita sering bersama, saudara-saudara. Ya, iya. Betul itu. Bila dalam keluarga suami istri dan anak kita bisa membedakan. Oh, ini suara suamiku pulang.
dari papa pulang, kita udah tahu gitu ya. Jadi suara istri, suara suami langsung kita sudah tahu. Suara anak pertama begini, suara anak yang kedua beda. Walaupun dia laki-laki, kita udah tahu. Oh ini suara si A, si B. Kita bisa membedakan ini suara anak kita, suara anak pertama, anak kedua. Bahkan dari ketawanya aja, oh itu mama yang ketawa gitu katanya. Atau papa sudah pulang, ya tadi. Atau terima telepon. Ya, kalau saya ditelepon sama ibu gembala senior, saya udah tahu. Iya tante, saya udah tahu. Kalau jarang-jarang, karena saya kan sering. Kalau dulu kita doa Selasa, saya pulang bersama ibu gembala senior. Jadi saya udah sering bersama, dengar suaranya. Bahkan apa yang mau, iya. Kalau dari raut mukanya aja, saya oh ya lagi sedang apa gitu, kita udah tahu. Kita sudah tahu. Demikian juga dengan suara Tuhan. Semakin kita membangun hubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kita akan mengetahui saat Tuhan berbicara dengan kita. Yang setuju katakan amin. Iya, kalau jarang-jarang tidak bisa. Ada satu ilustrasi ya. Satu ilustrasi ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini dia bersahabat. Dia bersahabat dengan seorang hamba Tuhan yang sudah kalau dibilang senior agak tua gitu ya. Jadi satu kali si pemuda ini kehilangan pekerjaannya. Si pemuda ini kehilangan pekerjaan, akhirnya dia memutuskan untuk mencari hamba Tuhan itu. Lalu ketika berada di ruang belajar, si hamba Tuhan ini ada di sebuah ruang belajar, pemuda ini berteriak-teriak tentang problema hidupnya. Lalu mengepal-ngepal tinju sambil berteriak, saya mohon Tuhan agar menolong saya. Tapi si hamba Tuhan ini tidak menjawab si pemuda ini. Lalu kemudian si hamba Tuhan ini lalu pergi ke ruangan lain. Lalu berbicara sesuatu. Pemuda ini menanti jawaban dari hamba Tuhan ini. Kemudian tentu saja kalau dia ngomong pelan-pelan si pemuda tidak dengar. Akhirnya apa yang terjadi? Kata si pemuda begini, karena dia kan lagi emosi tuh ya. Lagi curhat sambil marah-marah. Lalu dia berkata kepada hamba Tuhan ini, apa katamu? Gak ada. Tanya si pemuda penasaran. Lalu si hamba Tuhan ini mengulangi kata-katanya perlahan tapi sedikit menguman di dalam mulut ya. Tapi belum menangkan bisikan si hamba Tuhan ini. Dia terus mendekati hamba Tuhan, apa? Jadi apa gitu ya. Gak dengar dia apa yang dikatakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, lalu dengan lembut hamba Tuhan ini memegang pundaknya dan berkata kepada si pemuda ini, katanya, saudaraku, Allah kadang-kadang berbisik. Jadi kita perlu lebih dekat menghampirinya agar dapat mendengar dia dengan lebih jelas lagi. Jadi mengertilah si pemuda itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering menginginkan jawaban Tuhan bak petir gitu ya. Harus langsung dijawab. Harus langsung jawaban Tuhan datang kepada kita. Tetapi Tuhan sering diam. Kadang dia berbicara dengan lembut, bahkan berbisik. Hanya dengan satu alasan. Agar saudara dan saya menghampiri takhta kemuliaannya. Harus dekat saudara. Dekat atau jauh? Haleluya. Ya sudah. Yang kedua, supaya saudara-saudara tahu waktu saya sudah mau habis. Yang kedua, bagaimana dengan suara Tuhan? Suara Tuhan paling banyak melalui hati nurani saudara-saudara. Jadi hati adalah pancaran hidup. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu Alkitab mengatakan kita harus menjaga hati kita harus menyelidiki. Di dalam Mazmur pasal 139, catat saja ayat 23 sampai 24. Menjaga hati kita dengan baik karena disitulah Tuhan menyampaikan apa? Perkataan dan kehendaknya. Orang mengenal sebagai hati kecil. Secara normal manusia mempunyai hati kecil. Iya. Yang tahu apa? Yang tahu bisa membedakan mana yang baik dan ini tidak baik. Buat pribadi masing-masing itu pasti itu. Betul. Namun untuk bisa mengerti kehendak Tuhan kita perlu menyerahkan hati kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana kita melakukan petunjuk Tuhan. Kita harus juga dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak, kita tidak mengikuti suara Tuhan. Ya, kesaksian saya mengikuti Yesus, keputusanku, belajar firman Tuhan, saya mengerti, memahami. Lalu saya menyerahkan seluruh hidup saya, termasuk hatiku ini, untuk dipimpin. Maka suara Tuhan melalui hati nuraniku untuk melayani Tuhan. Ya, langsung saya bilang, yes. Saya bilang, aduh benar gak ini ya dari Tuhan? Enggak. Saya sudah tahu. Lalu apa? Kerja buat Tuhan selalu manusia. Biar pikul salib selalu manusia. Serahkan diri ke ladang Tuhan. Selalu buat Tuhan. Saya dapat itu ya. Kerja buat Tuhan Yesus selalu manis. Aku mau biar pikul salib. Aku siap. Haleluya. Jadi kalau suara Tuhan langsung saya tanggapi. Ya Tuhan, ini saya. Saya berikan hidup kepada Tuhan. Berikutnya, bagaimana mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan biasanya tidak terduga, tidak direncanakan. Saya tanya, saudara pernah mengalami pengalaman tiba-tiba suatu ide atau pemikiran baru muncul mendadak di hati saudara? Iya, dorongan untuk mendoakan seseorang, memberi untuk orang lain, atau seperti harus pergi ke suatu tempat dan lain sebagainya? Iya pasti itu saudara, pasti mengalami itu. Hamba-hamba Tuhan pasti itu ya. Saat saudara coba untuk ada dorongan untuk mendoakan seseorang. Saya sering begitu. Coba tanya itu, dia kenapa? Lalu tanya dia kenapa? Ya udah saya selalu nurut, iya Tuhan. Ternyata memang ada masalah. Lalu ada juga aktivis-aktivis yang datang, Bu Mimah, saya terdorong untuk memberi untuk pengerja itu siapa namanya? Saya kasih tahu, silakan gitu. Teman saya melayani di Papua. Dia didorong sama Tuhan datang berdoa ke Ungaran. Tapi dia pasti singgah di Jakarta dulu, dia pasti ketemu saya. Saya mau pergi ke Ungaran dulu untuk berdoa. Ya sudah Tuhan menyertai. Jadi dikasih ini tidak terduga. Dan dia kalau Tuhan berbicara apa langsung dia pergi. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara coba untuk menolak dorongan itu rasanya sungguh tidak sejahtera. Jadi begini, jika saudara menolak dorongan suara itu rasanya sungguh tidak sejahtera. Bisa jadi itu dalam perkataan Roh Kudus, suara Tuhan harus kita lakukan. Dorongan untuk mendoakan seseorang terus kita tidak lakukan. Ya biasanya ya. Iya nanti kita doakan, karena pandemi akhirnya kita tidak bisa doakan, dia meninggal. Atau memberi seseorang, jadi kita tidak damai. Ada yang mendorong untuk memberi dan datang kepada hamba-hamba Tuhan, yes, itu bagus. Dan mereka dapat damai sejahtera, ya. Oke, teruskan itu kalau misalnya Tuhan gerakan hatimu, memberi untuk pekerjaan Tuhan, terdorong, lakukanlah. Jangan bilang Tuhan udah susah lagi, suruh-suruh lagi. Jangan, lakukan saja apa yang mau Tuhan. Terakhir, semangat ya.
Kan ini luar biasa, ini 3 sesi ini, 3 sesi seminar maksudnya. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan menimbulkan damai sejahtera. Perhatikan, patokan terpenting adalah apakah suara tersebut menimbulkan damai sejahtera? Ini adalah patokan yang harus diingat. Karena kerajaan Allah tentang apa? Tentang damai sejahtera. Betul, damai sejahtera terjadi karena kita melakukan sesuai firman Tuhan. Makanya tadi firman Tuhan, suara Tuhan. Semuanya firmannya, firman Tuhan datang, firmannya ada tertulis gitu ya. Sudah tangkap sesuatu. Jadi kebalikannya adalah jika hal tersebut kita abaikan, maka justru kita tidak merasa damai sejahtera. Untuk itu kita harus banyak membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah suaranya Tuhan. Setiap hari kita baca, setiap hari kita baca, setiap hari kita baca, dan setiap hari kita baca dan kita lakukan. Karena itu banyak baca firman Tuhan itu suaranya saudara-saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran. Ya, puji Tuhan. Kesimpulan sudah selesai toh. Jadi untuk membedakan suara Tuhan, suara setan dan pikiran sendiri, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dan bersekutu dengannya. Ingat itu. Yang kedua, memiliki firman Tuhan yang dapat menguasai pikiran kita sehingga dapat mengalahkan suara setan dan pikiran sendiri. Janganlah berhenti membangun hubungan dengan Tuhan sehingga peka dalam mendengar suaranya. Bukti mendengar suara Tuhan adalah melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Baik saudara, kita akan menaikkan sebuah pujian. Kujadikan hati ini untuk kediamanmu, kuserahkan hidup ini untukmu Allahku. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita. Haleluya. Kujadikan hati ini untuk serahkan hidup ini untukmu Allahku. Ku
Bapak Ibu Saudara-saudara, malam hari ini saya rindu mendoakan saudara. Kalau hari-hari ini engkau jarang mendengar suara Tuhan dan jauh dari Tuhan. Padahal kalau kita dapat membedakan mana suara Tuhan, suara setan, pikiran kita sendiri, kita harus dekat dengan Tuhan, saudara. Serahkan hidupmu, hatimu, supaya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga engkau bisa dapat mengalahkan suara setan, pikiran sendiri. Kau melakukan kehendak Tuhan. Angkat tanganmu yang rindu didoakan. Bapa Surgawi, engkau melihat tangan-tangan terangkat kepadamu. Ampuni kami kalau selama ini kami suka ikut suara setan, suara pikiran kami sendiri. Kami mengabaikan suara Tuhan. Malam hari ini kami terima sesuatu dari Tuhan, supaya kami melakukan apa yang Tuhan mau. Suara Tuhan melalui firman Tuhan yang menegur, memperbaiki, menyatakan kesalahan, dan kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Kami berjanji, kami jadikan hidup kami ini supaya kami terus dekat dengan Tuhan. Kami terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Kami terus bersekutu, sehingga kami melakukan suaramu, apa maumu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami terima firman Tuhan ini bukan pengetahuan, tapi kami mau melakukannya. Rema dalam hidup kami. Mulai dari besok dan seterusnya, kami intim, bersekutu, dan firman-Mu menguasai hidup kami. Kami mengalahkan suara setan, pikiran kami sendiri. Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati saudara semua. Dan saya serahkan untuk Ibu Angel. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya Pendeta Muda Jomima Patisya. Kiranya Tuhan selalu memberkati dimanapun hambanya melayani. Pada kesempatan saat ini kita akan sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita meminta pada Tuhan. Dan kita menaikkan pujian Yesus padamu ku berseru. Yesus. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang padamu ya Tuhan. Kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Khususnya kami berdoa untuk vaksin yang sedang berjalan saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat divaksin. Dan kami juga berdoa Tuhan agar tidak terjadi mutasi-mutasi yang baru dari virus COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga seluruh masyarakat Indonesia tetap sehat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, untuk alam Indonesia ya Tuhan. Engkau berkati alam Indonesia ya Tuhan, berikan alam yang subur sehingga pertanian Tuhan boleh menghasilkan hasil yang maksimal ya Tuhan, dijauhkan dari hama yang merusak. Kami memberkati alam Indonesia ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami juga memberkati para pemimpin kami, khususnya untuk Presiden dan seluruh jajaran yang kami berdoa. Berikan roh takut akan Tuhan kepada para pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di kota maupun yang di daerah-daerah ya Tuhan, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang merugikan bangsa seperti korupsi dan lain-lain sebagainya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan hikmat-Mu, kemampuan yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga seluruh pemimpin bangsa kami
dapat bekerja Tuhan untuk kemajuan daripada bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah tercurah atas bangsa kami, kasih Allah tercurah atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, buat perkembangan teknologi Tuhan yang terus mengalami kemajuan. Biar kiranya Tuhan ini dapat dipakai oleh gereja-gereja Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa ya Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dapat memanfaatkan teknologi ini ya Tuhan. Oh Tuhan, dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan dapat belajar teknologi ini Tuhan, supaya Tuhan mereka dapat menginjil, menyampaikan firman-Mu Tuhan lewat teknologi yang ada, sehingga setiap orang dapat mendengar berita kabar baik itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami juga berdoa ya Bapa buat ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja ini ya Tuhan. Ibadah onsite yang sudah dilakukan minggu yang lalu dan akan terus dilakukan ya Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan Kau menjagai umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah onsite ya Tuhan. Jagai, lindungi dari segala virus Tuhan apapun Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Dan kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, mereka yang masih melakukan ibadah secara online, biarlah Tuhan mereka tetap melakukan ibadah dengan kesungguhan hati mereka. Mereka Tuhan boleh mengalami lawatan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat ibadah-ibadah kategorial yang terus dilakukan Tuhan secara online ya Bapa. Biarlah juga Tuhan Kau yang menolongnya ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan jaringan internet yang ada, supaya setiap umat-Mu yang beribadah, mereka boleh beribadah Tuhan tanpa ada gangguan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan di hari Minggu maupun ibadah-ibadah kategorial. Tuhan urapi mereka semua dengan urapan kuasa-Mu ya Roh Kudus, sehingga Tuhan tanda-tanda heran boleh terjadi Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Kuasa Allah boleh menyertai dalam setiap ibadah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya Tuhan buat oh Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang hari-hari ini mengalami pergumulan ya Tuhan. Mereka yang ada yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan, sakit penyakit Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, dalam kondisi lemah, mari ya Bapa Kau jamah mereka Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu atas mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh mengalami lawatan-Mu oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Jadilah mereka sembuh, jadilah mereka pulih kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan, teguhkan iman percaya mereka Tuhan. Di saat mereka lemah Tuhan, biarlah mereka tetap berharap, tetap percaya kepada-Mu, bahwa pertolongan selalu ada di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang lain mengalami pergumulan. Tuhan kuatkan hati mereka, hiburkan hati mereka ya Roh Kudus. Tetap berharap kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu ya Tuhan. Tuhan tolonglah ya Bapa, belalah umat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Para orang-orang tua juga Tuhan, mereka di usia lanjut, mungkin mereka mengalami kesepian, kesendirian. Oh kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau akan selalu menyertai, menemani mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah doa kita pada malam hari ini dan kita akan menerima doa berkat. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Kembali kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Oleh kemurahan-Mu kami diberkati lewat persekutuan ini ya Tuhan. Bahkan hadirat-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan terus membawa kami semakin peka untuk mengerti setiap kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu telah menjadi saluran berkat ya Tuhan. Tuhan terus tambahkan hikmat-Mu, pengurapan-Mu ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Dan saat kesempatan ini Tuhan, kami juga membawa di dalam doa untuk Ibu Gembala senior kami ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu ya Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Rumah tangga demi rumah tangga Tuhan terus berkati. Keluarga demi keluarga ya Bapa, Tuhan yang menopangnya. Baik melalui pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir untuk memberkati mereka ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah ya Tuhan, mengakhiri persekutuan kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan nyatakan berkat-Mu atas kami. Karena itu sekarang saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah segala berkat yang datang dari Allah. Seperti firman Tuhan yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh dan bertindaklah hati-hati supaya engkau berhasil dan beruntung. Biarlah hari ini anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menjadi bagian saudara malam hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Salam, sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Dengan apa kan ku